Kenapa banyak orang zaman sekarang ya muncul berbagai macam penyakit atau keluhan yang dia nggak sadar ya. Jadi gini bos sekalian, Allah menciptakan badan kita ini ya, Allah menciptakan badan kita ini amat sangat sempurna ya. Ada masalah di satu bagian dia akan ngeluh, ada masalah di satu bagian dia akan ngomel. Ketika muncul omelan, ketika muncul keluhan, jangan dihilangin dia. Contoh gini, kalau lagi pusing, ya, kalau lagi pusing, jangan langsung ujuk-ujuk minum obat anti nyeri. Istirahat dulu, tidur. Mungkin kurang tidur, atau mungkin kurang air, atau mungkin kurang gula. Anda bisa minum madu, atau mungkin kurang mineral, atau mungkin kurang pelancaran, bisa minum jahe, kuin segala macam seperti itu. Pedomannya kayak begitu. Keluhannya kita itu jangan dihilangkan ya, keluhannya kita jangan dihilangkan, tapi diapain? Didengar aspirasinya, didengar aspirasinya. Jadi jangan langsung dimusnahkan keluhan tadi gitu kan. Sebab apa? Semakin sering dia dihilangkan keluhannya tadi, atau mungkin simptom-simptomnya tadi itu, maka Masya Allahnya nanti lama-lama tubuh tidak akan lagi ngasih tanda, tiba-tiba sakit aja. Orang yang menjelang sakit itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, sudah ada tanda-tandanya, ya. Tapi tanda-tanda tadi lagi-lagi bos sekalian sering kalinya dihilangkan. Contohnya begini. Kalau kita bicara tentang flu, orang flu, banyak orang flu bos sekalian. Ketika flu apa mereka kerjakan? Minum obat flu, ya, minum obat flu. Obat flu ada efek sampingnya. Ya, jantung berdebar salah satunya kan. Padahal obat flu tuh paling gampang pakai apa? Cengkeh, ketemu jahe, ketemu serai, udah jadi obat flu. Itu udah obat flu. Cengkeh, ketemu jahe, ketemu serai, atau tambah sedikit sama bunga lawang sudah menjadi obat flu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita memahami tubuh kita sekali lebih baik lagi ke depannya, maka insya Allah akan banyak sekali penyakit-penyakit yang kita bisa atasi nanti. Tapi kita sekarang pahami dulu kenapa muncul penyakit. Ya, dan sekarang saya akan jelaskan, atau mungkin saya akan fahamkan kepada Bapak sekalian, jemaah sekalian, memahami status kesehatan kita itu kayak apa. Ya, begini. Kalau Anda punya mobil, atau katakanlah kita punya mobil mewah, ya, sebulan mungkin sport car gitu kan, mobil mewah, dan mobil itu harganya miliaran lah. Kalau kita punya mobil tadi Bapak sekalian, maka pertanyaannya, kalau kita mau isi bahan bakar, Anda akan isi dengan Pertamax atau premium? Pertamax. Kenapa? Mobilnya cocok dengan Pertamax, gitu. Semakin diisi Pertamax, mobil itu semakin kencang atau semakin baik. Nah, kalau yang punya mobil ini iseng ngisi mobil tadi dengan premium, kira-kira ngasih mobil gimana? Bakal rusak. Mobilnya rusak, yang nyetir pun gak nyaman, kan rusak terus menerus. Kalau pertanyaan tadi saya kembalikan kepada Anda sekalian, apa pertanyaannya? Mahal mana mobil tadi dengan badan kita? Maka jawabannya pasti mahal badan kita. Sebelah mobil tadi harganya 10 miliar misalkan. Kalau ditanya mahal mana dengan badan kita, maka kita akan mengatakan mahal badan kita. Tapi pertanyaannya, apa bahan bakar tanda kutip yang kita masukkan ke badan kita? Saya kasih 3 pilihan. Premium, Pertamax, atau oplosan. Kira-kira apa? Jujur aja lah, oplosan kan. Yang dimakan banyak nggak sehat, sayur jarang, buah jarang, air jarang, puasa jarang. Ya kan? Akhirnya apa? Badannya ngeluh, badannya ngomel, gitu loh. Jadi kalau udah tahu status kesehatannya kayak begitu, maka jangan lagi di ubek-ubek gitu loh. Jangan lagi dipakin kacauin. Cukuplah, ya. Dan bagi Anda yang mungkin perlu dikuatkan lagi niat hidup sehatnya, saya sampaikan bahwa kenapa dokter mengajak hidup sehat, karena saya bilang begini, saya tidak mau masa tua saya nyusahin keluarga. Saya tidak mau masa tua saya nyusahin keluarga sehingga mereka sibuk merawat saya dengan penyakit saya gara-gara penyakit yang saya bisa cegah dari saat ini. Uang habis, waktu habis, emosi habis ngurusin penyakit yang kita bisa cegah.
sebagian besar penyakit-penyakit degeneratif, stroke, kencing manis, darah tinggi, itu penyakit karena bad diet, karena diet yang buruk. Ya, sebagian besar. Jadi kita ngerti dulu solusinya apa, masalahnya apa dulu. Ya, sehingga nanti kalau itu sudah ngerti bahwa sekarang, maka insya Allah kita cari solusinya. Dan solusinya itu gampang, mudah, murah sebenarnya. Asal mau aja. Ya, contoh misalkan Anda pagi-pagi misalkan, pagi-pagi biasa ngopi sasetan, ya, atau mungkin teh sasetan itu kan, sehat nggak? Nggak berani jawab dia. Nggak sehat kan? Ya, bukan dia boleh dimakan, tapi kalau terus diminum nggak sehat. Padahal Anda bisa ubah kan. Contoh begini, pagi-pagi misalkan Anda potong-potong serai kayak begini, ya, lalu Anda masukin ke dalam air panas, kasih madu sedikit, sudah jadi obat serai. Ya, yang kalau Bapak Ibu sering baca postingan yang saya buat, salah satu tumbuhan ciptaan Allah yang saya sering pakai untuk orang-orang autoimun ini, serai ini. Dan kuasa Allah, baru sekalian, dengan kuasa Allah akhirnya apa? Ya, ada yang sembuh sebagian besar, masya Allah. Ada yang tulangnya menjadi lebih kuat, mensnya menjadi normal kembali, ya, gara-gara ini doang. Kenapa? Karena kalau Anda beli mobil Toyota, maka pasti mobil tadi atau pasti pabrik tadi bikin spare part, paham gitu ya? Manusia ini ciptaannya Allah sekalian, maka tidak mungkin Allah membiarkan kita hidup tanpa spare part, ya kan? Spare partnya apa? Ya ini salah satunya. Dan yang ada di depan itu ada kapulaga, ada ketumbar, ada jahe, itu kan spare partnya. Jadi obatnya kita itu ada di situ sebenarnya, obat tanda kutip.